Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan saya mengenai Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a yang juga bertepatan dengan Hari Raya Semua Orang Kudus. Saya akan membacakan Injil seperti biasanya. Saya akan potong-potong untuk saya komentari atau saya aturkan renungan saya. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk mengajar, dan murid-murid pun mendekat. Jika kita termasuk di antara mereka, di manakah kira-kira Bapak, Ibu, dan saudaraku akan duduk atau berdiri di dekat Tuhan Yesus? Menjauh atau kira-kira duduk manis atau mungkin sedekap atau apa yang Anda lakukan? Bapak, Ibu, dan saudaraku bisa membayangkan sendiri. Kira-kira mampu mendengar seperti apa? Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Sampai jauh ini ada beberapa kata yang menurut saya penting, yaitu yang pertama, yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, yang berbahagialah adalah yang berduka cita. Lalu ada yang lemah lembut. Lalu berikutnya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini kira-kira minus atau plus. Maksudnya apa? Kita lanjutkan dulu. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lanjutannya adalah berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, dan berbahagialah orang yang membawa damai. Apakah orang-orang tersebut sebagai, kalau dalam kalimat itu sebagai apa? Sebagai predikat, subjek, predikat, atau objek. Dalam objek itu kan ada yang namanya objek penderita. Apakah mereka tidak dalam keadaan menderita? Mereka yang murah hati berarti mereka yang melepaskan mungkin yang seharusnya menjadi haknya. Yang suci hatinya, mereka yang seharusnya bisa membalas tetapi tidak mau membalas. Lalu berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai itu seringkali malah menjadi bagian dari orang yang tidak disukai.
Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembira, karena besarlah ganjaranmu di surga. Kesimpulannya apa, Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, teman-teman katekis? Saya menyimpulkan sendiri sebagai seorang pribadi bahwa semuanya dalam keadaan yang minus. Tidak ada berbahagialah orang yang kaya raya, berbahagialah orang yang mempunyai jabatan tinggi, berbahagialah orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan, berbahagialah orang-orang yang tidak pernah kalah. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya dalam kondisi yang menurut dunia adalah kalah. Yang menurut dunia hina, yang menurut dunia ada di bagian bawah. Mereka difitnah, mereka dicela, mereka dianiaya, mereka harus mengalah dan ini dan itu. Inilah yang menjadi renungan bagi saya. Kita memang merasakan demikian. Tetapi bagi orang-orang tertentu bisa saja mengelola hatinya sehingga perasaan-perasaan itu menjadi semakin berkurang. Misalnya merasa memang dianiaya, tetapi bisa mengelola hatinya, lalu perasaan teraniaya itu berkurang. Demikian pula misalnya ada orang yang merasakan dihina, tetapi karena dia bisa mengelola hatinya, lalu perasaan dihina itu pun semakin berkurang, atau bahkan tidak merasa bahwa dia dalam keadaan dihina. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan kepada kita besok ikut serta di dalam kumpulan para kudus di surga, seperti yang kita rayakan hari ini. Amin. Berkah dalam.